Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya gimana kabarnya, nyari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mbak-mbak, sampean kalau hari ini libur, tak temenin yuk waktu liburnya sampean. Kalau saat ini sampean perjalanan mau pulang ke majikan Anda, ke rumah majikan, yuk tak temenin mbak, biar sampean gak bosen. Nah, silakan tonton videonya sampai habis karena di sini bakal ada dua pembahasan kasus yang menurut aku menarik kan kawan. Pertama, iki kasusnya tentang salah satu temennya kita yang bekerja di negara Hongkong, ki lumayan lama. Jadi ketika beliau iki lumayan lama bekerja di negara Hongkong, dia iki pinter bahasa Kantonis kan kawan. Tapi ketika dia iki finish kontrak di majikan yang terakhir, akhirnya Mbak Eki pindahlah cari majikan terbaru. Nah, di situ Mbak Eki melakukan interview dan ternyata si Mbak Eki cocok dengan Kongkong. Kongkong pun juga cocok dengan Mbak E. Akhirnya Mbak Eki sama Kongkong mengikat perjanjian kontrak kerja karena merasa dua-duanya Iki cocok kan kawan. Dan Mbak E ini mungkin berpikir nih, oh kalau jaga Kongkong itu enak, nggak ribet, dan Kongkongnya Iki lumayan baik, dan biasanya pekerjaan Kongkong itu juga nggak berat daripada Mbah. Kalau Mbah itu kan nyocotnya minta ampun. Kalau Kongkong itu nggak terlalu nyocot kan kawan. Mungkin cuma mengikuti dia jalan-jalan saja. Sepakat nih, udah menandatangani kontrak kerja. Awalnya kerja selama seminggu, iki oke-oke aja. Kongkongnya baik, suka memberi duit, suka membelikan makanan, menyuruh Mbak Eki tidur, pokoknya baik banget. Tapi sekitar 1 minggu lebih, tiba-tiba Kongkong ini melakukan menanyakan pertanyaan yang nggak masuk akal mbak. Takon, Cece, kamu iki isik menstruasi opo udah nggak men? Kamu itu masih datang bulan apa sudah selesai datang bulan? Atau sudah nggak datang bulan lagi? Jadi karena pertanyaan aneh, Mbak Eki bilang, aku masih datang bulan. Intinya dalam usia Mbak E 40-an ke atas, Mbak Eki masih datang bulan ternyata kan kawan. Karena pertanyaannya lenah Eki, akhirnya si Mbak Eki takon sama Kongkonge. Terus Mbak E takon, kenapa Mbah kamu tanya aku seperti itu? Ternyata jawabannya Mbak Eki aneh kan kawan. Pertanyaan dari Mbak E tadi, iki alasannya adalah Mbak Eki ternyata pengen gini-gini sama Mbak E. Jadi itu kenapa dia menanyakan dulu apakah Mbak Eki masih men apa enggak. Kalau Mbak Eki ternyata sudah enggak men karena usianya agak tua, iki mau diajak gini. Karena Mbak Eki masih menstruasi setiap bulan, iki Mbak Eki, Kongkong iki agak kecewa. Yang tadinya baik, iki nggak baik. Pokoknya yang tadinya suka memberi uang, iki sudah nggak memberi uang lagi. Dikirain iki sudah cukup kan kawan. Pertanyaan itu mungkin tidak ada efek ke depannya. Ternyata 3 minggu kemudian Mbak E bekerja di situ, Mbak Eki langsung melakukan pemutusan kontrak kerja secara intermilit sama Mbak E. Kemudian Mbak Eki memiliki alasan kalau dia sudah tidak butuh CC lagi. Alasannya nggak butuh CC lagi kan kawan. Mbak Eki akhirnya dipulangkan. Nah, mungkin pertanyaan kan kawan, kenapa kok Mbak E bisa menanyakan kepada CC-nya iki, kue men apa enggak setiap bulan? Jika Mbak Eki setiap bulan sudah tidak men lagi, secara otomatis kalau melakukan gini-gini, kui enggak sampai meteng CC ini. Tapi kalau sampai meteng CC ini, Mbak Eki bisa dituntut oleh pihak imigrasi, oleh labor. Walaupun suka sama suka, tetap
Mbak Iki harus memberikan asuransi kepada anaknya nantinya. Bahkan bisa saja Mbak Iki menuntut uang asuransi kepada Mbak I. Mbak I bisa mengeluarkan uang lebih banyak lagi, kemudian Mbak Iki sudah dipenjara. Nah, kui pinterin Mbak Iki ketika menanyakan, kue masih menstruasi apa enggak? Atau mungkin nih kemungkinan jeleknya Mbak Iki mau diperkaos. Kalau sampai diperkaos dan Mbak Iki isik men, secara otomatis dadi anak. Kalau dadi anak nggak hanya iki menyusahkan cecenya, tapi nanti calon anaknya nanti juga bakal menyusahkan dia. Jadi nggak hanya cecenya saja yang menyusahkan, tapi calon anak ini yang bakal menyusahkan kungkungnya itu. Nah, pinter toh Mbak Iki ternyata. Nah, itu jeli juga Mbak Iki ketika dia itu pengen ngene-ngene, tapi takutnya dampaknya nanti besar ketika dia melakukan dengan perempuan atau PRT yang dalam keadaan masih subur kan kawan. Memang kadangkala kui majikan, mbuh kui masih muda, mbah-mbah iki memang agak nyeleneh kok, agak nyeleneh. Mereka mengira bahwa PRT kui sama saja, mau digitukan, kemudian mau dikasih duit, kemudian mau digitukan. Padahal gak semuanya seperti itu, tapi otak mereka memang kadang-kala agak konslet kan kawan. Iki kasus pertama, kita bahas kasus kedua kan kawan. Oke kan kawan, kita bahas tentang masalah dua geng yang sedang berantem di MRT Paya Lebar. Jadi Singapura kan kawan. Iki ceritane ada dua geng, yang mana geng, sebut aja geng A. Iki terdiri dari Maisaroh Sriani. Maisaroh umur 35 tahun, Sriani sekitaran 40-an tahun. Kemudian geng kedua atau geng B, iki bernama Sulastri umur 44 tahun, kemudian Siti Rukayah 47 tahun, kemudian Nita Widya Rahayu umurnya 34 tahun. Jadi pertemuan dua geng iki menghasilkan mereka iki ketangkep polisi Singapura sana. Ceritanya piye sih kok sampai mereka kui berantem neng tempat umum? Jadi ceritanya pada tanggal 19 Mei 2024 jam 2:40-an siang, cahiki sing bernama Sriani kui mengunggah sebuah video neng gene sosial media menceritakan tentang keburukan si Sulastri. Jadi memang Sriani ki memang suka sekali membuat konten-konten, kemudian konten kui yang terakhir tentang masalah Sulastri yang umurnya 44 tahun sing geng B tadi. Kemudian si Sulastri ngerti nih kalau video dia iki diviralkan sama Sriani. Kemudian Sulastri ki ngajak konco-koncone temen-temen nih satu geng tadi untuk melabrak Sriani tadi. Dan situ ada Maisaroh juga kan kawan. Nah, Sriani kui sedang teler setelah pesta. Jadi setelah dia pesta mabukan teler ning gene dekate MTR Paya Lebar Singapura sana. Kemudian dibangunkan oleh geng B, termasuk yang membangunkan kui Sulastri tadi dengan cara disepak kak tangannya agar bangun Sriani. Kemudian ketika Sriani ki bangun, ternyata dia sudah dikelilingi oleh geng Sulastri. Akhirnya mereka berdua ki adu mulut, saling lawan melawan. Intinya mereka berdua ki adu mulut lah. Ketika adu mulut itulah salah satu dari TKW yang lagi liburan di sana kui langsung melaporkan kepada polisi Singapura sana san. Setelah dilaporkan, kondisi mereka lagi ribet, lagi tukaran,
Akhirnya mereka ini ketangkep kan kawan, ketangkep digelandang ke kantor polisi Singapura sana. Kemudian karena beritanya ki viral, pertengkaran yang gini area publik, akhirnya salah satu dari geng A yang terdiri dari Maisaroh Sriani iki sampai didenda sebesar $1.000 Singapura atau sebesar 11 juta kan kawan. Jadi perkara tukaran kuwi lho, akhirnya mereka kuwi sampai didenda 11 juta kan kawan. 11 juta rupiah ya kalau dirupiahkan. Oke, sedangkan untuk geng B yang terdiri dari Sulastri, kemudian Siti Rukayah, Nita Widya Rahayu, kuwi masih menjalani sidang pada tanggal 3 Oktoberan kalau enggak 5 Oktober 2024 nanti ke depannya. Karena mereka bertiga kui memiliki kuasa hukum. Kenapa Maisaroh ini kok langsung didenda 11 juta atau $1.000 Singapura? Kui karena Maisaroh kui tidak ada kuasa hukum. Jadi langsung didenda. Jadi dalam kasus iki kawan-kawan kita banyak belajar loh, bahwa ketika kawan-kawan itu melihat keributan yang terjadi antara Mbak Indonesia, PRT Indonesia, TKW Indonesia, saya yang bekerja di negara Hong Kong, jangan lupa langsung telepon polisi ya. Apalagi semacam kasusnya kemarin sampai dijotosi berkali-kali, lapor no polisi mbak, ben mandek. Maksud sampai main delok tok, video tok, lapor no polisi lho, brojo ngisi-ngisi nih wong Indonesia lainnya. Masa sejak dulu nggak ono sing lapor polisi, podo gelut tukaran, apa emang sampean nggak bisa bahasa? Jadi karena sampean nggak bisa bahasa, akhirnya nggak ada pelaporan. Tapi kalau sampean ngerti bahasa, caranya melapor ke polisi, pasti sampean ndang lapor polisi. Atau memang sampean tuh masih memiliki rasa empati tinggi, masih memiliki rasa mesakne, bisa saja itu terjadi. Ya mungkin sampean kasihan nih mau lapor polisi, ntar mereka dipulangkan, ntar mereka kena denda, ntar mereka dipenjara. Seperti itu kan, bisa saja terjadi. Tapi semakin sampean biarkan banyak para TKW iki berantem nenggene publik atau area publik, yang kemudian kui sampai viral neng dindi, bahkan nehi aca-aca kui sampai tekon sama pacara Indonesia. Iki ono apa to, kejadian apa to? Kok sampai rame ki? Bahkan majikan sampai tekon gini cecene. Iya kejadian apa to, Ceh? Kok sampai rame neng kene wong Indonesia kaki ya? Delon, bantu Indonesia ya, seperti itu loh mbak. Jadi mesti loh kalau ada berantem kemudian rame, nanti pasti majikan kepo, orang lokal lainnya kepo. Kalau sampai kita terjadi berulang kali, yo itu sangat menakutkan bagi kawan-kawan semuanya. Sampai keterusan berantem yang darah mongkok, ini bener loh, sampai bisa saja diintai oleh petugas kepolisian. Kemudian kalau bener-bener sampai melakukan perkelahian di tempat umum, sampai mengenai orang lokal, sampai iso di penjara, bisa deportasi. Pokoknya sampai dipisah sama orang lokal, kemudian sampai menghantam orang lokal, hati-hati karena Anda yang bakal dipenjara nantinya. Jadi dengan kasus iki kita banyak belajar cekatan. Terus ojo gampang tukaran sosial media, karena ujungnya pasti bakal ketemu nenggene tempat umum, pasti nanti terjadilah adu mulut, jotos-jotosan. Karena semuanya itu pasti dimulai dari sosial media. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.